Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram al ulama il a'izza wal habaibil ahibba, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus guru besar kita Kiai Haji Thawi Ramli, dan juga guru kita Kiai Haji Muhasinuddin. Mudah-mudahan mereka berdua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambah. Tadi saya mendengar ceramah dari Kiai Muhasinuddin, luar biasa sekali. Mohon maaf tapi saya nggak ngerti. Tapi yang saya tangkap ada dua ini. Yang pertama, nasihat untuk acara hari ini, kematian. Yang kedua, kayak nasihat pernikahan, perkawinan. Mungkin abahmu mencari keseimbangan, jadi ada yang meninggal, ada yang kawin. Itu yang saya tangkap. Jadi boleh kita juga mendoakan, setuju atau tidak setuju. Mudah-mudahan tadi saya ngomong sama guru, abantoh saya sarankan untuk kawin lagi. Setuju apa enggak? Wah. Ini dalam rangka satu, ini dua urean dalam rangka menambah turunan. Yang kedua dalam rangka mengalahkan wanita. Lanjut ya ini. Yang juga saya hormati para kiai yang lainnya, wabil khusus keluarga dari Al-Istiqlaliyah yang datang semuanya, masya Allah. Jarang kita ketemu majelis seperti ini, kumpul semua ulama-ulama, para masyayikh, yang mudah-mudahan kedatangan para ulama ini menambah keberkahan dalam acara malam hari ini. Amin ya robbal. Dan yang saya hormati Sohibul Hajah Haji Wahyu, ya kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat, rezekinya tambah banyak, duitnya tambah banyak, usahanya tambah lancar. Tapi enggak saya doakan kawin lagi, cukup satu saja karena dekat rumahnya. Iya. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat, para hujat yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak lama karena tadi sudah disampaikan banyak, dan sebentar lagi ada yang bicara yang lebih penting daripada saya, guru kita. Hadirin kaum muslimin,
Setidaknya pada acara-acara seperti malam hari ini, kita ini menasihati, ingat akan diri kita bahwa acara hari ini acara peringatan orang yang telah meninggal. Majelis haul, majelis yang mengingatkan kita kepada almarhum atau almarhumah, ibu kita atau saudara kita atau kakek kita yang telah meninggal. Maka malam hari ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang malam hari ini dikholi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya dan dihapus semua dosa-dosanya. Berikut juga orang tua kita. Orang tua kita malam hari ini juga kebagian doa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Karena majelis ini majelis yang mendoakan, mengirim atau wasilah untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Jadi malam hari ini Haji Wahyu ini menyontohkan kepada kita. Apa contohnya? Berarti seseorang anak yang telah ditinggal orang tuanya masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Apalagi yang masih hidup. Nah, kalau yang masih hidup ini hukumnya wajib berbakti kepada orang tuanya. Dalam artian apa? Bukan hanya berbakti saja, taat saja tidak, tetapi senangkan hati orang tua. Anda dapat rezeki, maka beri rezeki, senangkan hati orang tua, buat hatinya cinta tambah kepada anak-anaknya. Jadi kalau manusia masih punya orang tua sangat beruntung, jangan pelit kepada orang tua. Kadang-kadang kita pandai ini ya, memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada orang lain, tetapi sementara orang tua kita yang nggak mampu, kita biarkan saja begitu saja. Kadang-kadang mohon maaf, zaman ini kadang-kadang mohon maaf ini nggak semuanya, bukan di daerah sini. Suami ini kalah sama wanita. Tapi bukan sini, bukan. Kadang-kadang bagi-bagi rezeki kepada orang tuanya harus sembunyi-sembunyi. Ini penyakit ini. Iya, mau sama anaknya, ya nggak mau sama orang tuanya. Ketika punya rezeki susah untuk membagi kepada mertua atau kepada orang tuanya. Ini salah ini. Maka kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua atau mertua sama saja, maka kalau Anda masih orang tua Anda masih hidup, maka berikan rezeki kepada orang tua kita. Karena apa? Ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Jaminan seseorang anak apabila memberikan rezeki kepada orang tuanya, maka dia akan bersama Nabi masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ma min abdin razaqahullah malan thumma barron walidan kana ma'i fil jannah. Barang siapa seseorang mendapatkan rezeki yang diberikan rezeki oleh Allah, lalu rezekinya tadi dibagikan kepada orang tuanya atau kedua bapak ibunya, kana ma'i fil jannah, maka seseorang tadi akan masuk surga bersama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang punya orang tua, kita bisa berbagi rezeki kepada orang tua dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Nah, yang jadi masalah begini, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah, malam hari ini Haji Wahyu memberikan contoh kepada kita.
Apakah kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita meninggal? Ketika kita mungkin masih hidup, orang tua kita belum mampu, belum mapan dari segi rezeki. Ketika orang tua kita meninggal, kita mungkin diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Apa bisa kita berbakti menyenangkan hati orang tua? Maka ini pertanyaan pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaannya? Satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa illam takun walidan, kalau seandainya orang tua saya meninggal ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi, wa ma yaf'al ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa berbakti kepada orang tua? Maka dijawab langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatasaddaq anhuma bil it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an au bidu'a. Kalau orang tua kamu sudah meninggal, kalau Anda kepingin berbakti, tetap cinta kepada orang tua, tetap ingat kepada orang tua, maka hendaklah Anda selalu bersedekah untuk kedua orang tua Anda yang telah meninggal. Malam hari ini Haji Wahyu bersedekah kepada kita. Bil it'ami ta'am, memberikan makan. Makan enggak kita malam hari ini? Nah, ini bentuk sedekah yang dikhususkan kepada orang tua atau bapak ibu yang telah meninggal. Wa qiraatil Qur'an, tadi kita sudah banyak mendengar tilawatil Quran daripada pembaca-pembaca Quran yang indah tadi. Ini juga termasuk kiriman doa, kiriman pahala kepada yang meninggal, au bidu'ai, atau dengan doa. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa man tarakaha faqad akahuma, barang siapa yang meninggalkan ketika dapat rezeki tidak ingat kepada orang tua yang telah meninggal, tidak mengadakan acara seperti ini atau bersedekah atau mengirim Quran atau selalu membacakan doa, wa man tarakaha faqad akahuma, barang siapa yang meninggalkan berarti dia tidak berbakti lagi kepada orang tua. Wa man aggahuma faqad asallah azza wa jal, barang siapa yang tidak berbakti tadi, maka dia ditulis oleh Allah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka contoh acara seperti malam hari ini, apa harus besar Habib? Nah, enggak. Ini Haji Wahyu memang orangnya diberi kelapangan rezeki oleh Allah, maka wajar seperti ini. Kalau Anda yang biasa-biasa, yang mohon maaf, yang sederhana, boleh kita ngajakan acara, atau paling tidak kita punya rezeki kita sedekahkan, khusus kita kirim kepada orang tua kita yang telah meninggal. Atau kita baca Quran, kita hadiahkan kepada orang tua kita. Dan selalu kita mengirim doa, memohon ampunan kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya di alam barzahnya. Inilah perbuatan bakti orang tua ketika orang tua kita meninggal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang anak ini sudah diberikan lapang rezeki oleh Allah, atau saya katakan yang masih hidup orang tuanya, tetapi Anda mensia-siakan orang tua Anda, atau Anda berani untuk tidak taat kepada orang tua, maka bahaya ini hadirin. Karena ada suatu pesan Nabi Muhammad SAW, kalau dosa-dosa yang lain ini nanti nunggu adabnya ketika yaumil qiyamah.
Anda bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, mungkin hisabnya nanti, balasannya bukan di dunia, tetapi nanti di akhirat. Pasti kita menghadapi hisab. Anda sekarang sering berbuat dosa, belum ada balasannya. Nanti dihitung dosa kita, maksiat kita, naudzubillah oleh Allah, ketika yaumil hisab, di hari kiamat. Tetapi kalau berani kepada orang tua, tidak nunggu di akhirat, hadirin. Di dunia Anda akan mendapatkan balasan. Di dunia Anda akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullud dunub yuakhirullahu inhal masak ila yaumil qiyamah illal buhya wa uququl walidain wa qati'ir rahim. Semua dosa-dosa anak cucu Adam ini akan dibalas nanti oleh Allah setelah yaumil qiyamah, kecuali bohya. Bohya ini semena-mena, berbuat dolim. Hati-hati, Anda jangan semena-mena, mentang-mentang kaya Anda sombong, akan dibalas oleh Allah ketika Anda masih hidup di dunia. Anda punya kekuasaan, Anda seenaknya mensengsarakan masyarakat, maka akan disegerakan oleh Allah, dibalas oleh Allah di dunia. Ini bohya. Wa uququl walidain, dan yang berani kepada orang tua akan dibalas langsung oleh Allah. Enggak tahu balasannya apa. Mungkin biasanya seorang anak yang berani kepada orang tua, nanti ketika dia punya anak, anaknya juga akan berani kepada orang tuanya. Atau mungkin usaha Anda mampet karena Anda menyia-nyiakan orang tua Anda. Mungkin hajat Anda lama dikabulkan oleh Allah karena doa Anda ditolak oleh Allah karena Anda melanggar berani kepada kedua orang tua. Maka hati-hati. Semua dosa ini nanti dibalas pasti. Kita semua masing-masing ini nanti di akhirat satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita ditutup, tangan kita bisa bicara, semuanya apa yang kita lakukan akan dihisab. Tapi itu nanti, hadirin. Tetapi kalau sudah Anda berani kepada orang tua, maka naudzubillah, jangan menganggap Anda akan sukses, Anda akan sia-sia di dunia. Bahkan saya katakan mungkin Anda tidak sukses baik di dunia, apalagi di akhirat. Yang terakhir, wa qati'ur rahim, yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, ini bahaya ini. Akhir zaman ini banyak pecah belah. Muslim dengan muslim diadu, muslim dengan muslim difitnah, kiai sama habib diadu, habib sama habib difitnah, kiai sama kiai pecah. Ini banyak, hati-hati. Di zaman sekarang ini kita sudah banyak mendengar macam-macam perpecahan yang tujuannya untuk memecah belah supaya kita nggak bersatu. Ini banyak ini. Dan anehnya setiap hari kita dengar begitu. Dari mana berita ini? Bukan dari majelis seperti ini, bukan di majelis dzikir atau majelis ilmu, tetapi majelis dunia maya, majelis YouTube. Hati-hati, Anda jangan ikuti yang begitu-begitu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang orang alim ini, orang yang berilmu ini, kadang-kadang juga ikut-ikutan, latah kata orang Jawa, ikut mengomentari, bahkan di situ sampai terjadi perpecahan antar umat. Ini bahaya, hadirin. Ini dosanya jariah ini, dan akan dibalas oleh Allah bukan nanti di akhirat saja, tetapi di dunia. Hati-hati, Anda akan dapat balasan.
yang sekarang menggelontorkan fitnah, namimah, hati-hati. Ya, Anda akan dibalas oleh Allah. Bukan di akhirat nanti, pasti di akhirat akan ada balasan. Tetapi di dunia, ini Nabi yang bicara Pak, bukan ulama, bukan Habib lagi, tetapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Apakah kita nggak percaya dengan Nabi Muhammad? Maka perbaiki hubungan antar umat Islam, terlebih lagi yang beriman, seiman, seagama. Jangankan terhadap muslim, kita sama orang-orang ghairul muslim, orang kafir pun gak boleh pecah belah. Kita boleh benci kafirnya, tapi jangan benci orangnya. Belum tentu yang kita benci, yang kita katakan mereka ini akan masuk neraka, ketika Allah memberikan hidayah, orang kafir tadi akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan benci orangnya, benci kekafirannya. Lantas kita disuruh sekarang ini diajak pecah belah, memutuskan tali persaudaraan, agar tidak percaya dengan Habib ini, agar tidak percaya dengan kiai ini, putus hubungan kita dengan ulama. Apakah ini lebih baik? Akan menimbulkan kebaikan bagi kita? Naudzubillah, mudarat hadirin. Sudah, jangan didengarkan, jangan ditonton, ya. Majelis-majelis yang seperti tadi itu bukan majelis. Kalau majelis ilmu, Anda datang ke ulama, ikuti pengajian, datang di majelis-majelis ulama. Di situ ada orang alim yang mengajar, di situ ada seorang guru yang memberikan ilmu kepada kita. Di situ tempat keberkahan. Kalau mohon maaf, majelis Dunamaya ini Pak, meskipun benar gak ada berkahnya, capek kita Pak. Ya, tuas kita pusing, tuas hati kita sakit, tidak ada berkahnya sama sekali. Tetapi kalau kita ngaji, duduk kepada orang alim, datangi, misalkan ngaji di Cilongok, jelas ada gurunya, ada masayahnya, dan sanadnya bersambung kepada Nabi. Ini yang berkah Pak. Meskipun kita dengar ini, kadang-kadang ada yang banyak nggak ngerti, cuma dengar itu pun dapat berkah. Daripada Anda lihat tontonan-tontonan dunia maya yang nggak jelas ini. Memang pakaiannya ulama, gampang Pak, pakai serban, pakai imamah, yang kita tidak kenal ini siapa ini, ulama siapa ini, nggak jelas. Kita cari ulama yang jelas, yang sudah kita tahu dan masyarakat tahu akan orang tadi, akan keilmuan tadi. Maka jangan belok kita. Ayo ikuti torekoh orang dulu. Kalau Anda diajarkan untuk taat kepada ulama-ulama salaf, maka ikuti ulama salaf. Kalau saya contohkan di Istiqlaliyah ini luar biasa. Mereka tidak keluar dari rantainya para ulama. Mereka terus menyambung, bersambung dengan guru-guru, dengan para masai, dan sanadnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ikutin. Ulama-ulama yang seperti ini kita ikutin. Jangan majelis YouTube ulama-ulama yang kita nggak kenal, ustadz-ustadz yang tidak tahu keilmuannya, yang tidak kenal siapa ini, tahu-tahu pakai imamah segala. Kalau cuma itu Pak, ya Bu, gampang. Cari di toko jualan haji itu, beli imamah, ya, pakaian kita seperti ulama. Lalu berkatakan ini fulan kiai, ini fulan habib, banyak begitu. Tetapi niat orang tadi hanya ingin memecah belah. Maka pantaskah kita ikuti? Bolehkah kita ikuti? Naudzubillah, jauhi. Jadi 3 dosa ini apabila kita lakukan, maka balasannya bukan saja di akhirat, tetapi di dunia kita akan mendapat balasannya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Terus enggak ini? Maka hadirin, malam hari ini kita berdoa untuk orang yang meninggal, almarhum, almarhumah. Insya Allah wasilah kita akan sampai kepada orang yang kita kirimin doa. Karena apa?
seorang mayit itu atau yang meninggal ini sangat memerlukan doa yang hidup. Maka jangan lupakan yang meninggal. Jangan sampai lupa dengan orang yang meninggal dunia. Terlebih-lebih lagi orang tua kita atau guru kita. Kenapa? Orang mati ini, Pak, kata Nabi Muhammad SAW, seperti orang mau tenggelam. Tenggelam ke dalam dasaran laut. Mal mayyit, kata Nabi, fi gabrihi kana fil huraq al mutahawwis. Sesungguhnya orang mati ini, mayit ini, di dalam kuburannya seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan. Yang tadiru dakwatan, dan selalu menunggu doa. Doa dari mana? Talhaguhu, daripada abihi wa ibnihi wa sadiqihi au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditunggu adalah doa dari ayahnya kalau anaknya meninggal. Au abihi, atau anaknya menunggu orang tuanya kalau anaknya meninggal, atau orang tuanya menunggu doa anaknya atau kerabatnya atau teman-temannya, au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan, jangan lupa, Pak. Jangan di dunia ini kita minta rezeki terus sama Allah. Mudah-mudahan hajat kita gobul, tapi kita lupa kepada orang tua kita untuk kita doakan agar apa? Agar orang tua kita selamat dunia wal akhirah. Yang telah meninggal mudah-mudahan di barzahnya semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah, diangkat derajatnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saya tidak perlu panjang-panjang. Kalau urusan kematian ini bukan majelis seperti majelis-majelis pengantin, tidak. Sudah banyak peringatan. Ya, seperti Haji Rusdi ini sudah dapat peringatan dari Allah. Siapa lagi? Haji Pendi tambah lagi. Sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang muda akan tua. Itu peringatan kematian sebetulnya. Jadi yang tua-tua ini jangan berlagak seperti anak muda. Padahal dekat dengan kematian. Dan yang muda jangan sok muda, tidak bisa mati. Bisa mati Anda. Jangan dianggap meskipun Haji Rusdi tua, kadang-kadang yang muda meninggal dulu. Mudah-mudahan kita doakan Haji Rusdi sama Haji Pendi panjang umur. Iya. Tapi kadang-kadang kita kebalik ini. Fenomena yang terbalik. Kadang anak muda seperti orang tua. Khairukum, kata Nabi, ya, dipuji ini. Khairukum sababikum man tasabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik anak muda, wataknya, akhlaknya seperti orang tua. Ini bagus. Nilainya plus-plus. Wasyarrukum suyuhikum man tasabbaha bisababikum. Dan seburuk-buruk, sejelek-jelek orang tua yang tingkahnya seperti anak muda. Nah, kebalikan. Tapi tidak kalau Haji Rusdi, masya Allah, dia luar biasa ibadah kepada Allah, taat kepada guru. Jadi pemuda yang taat kepada Allah ini kalah, Pak, orang tua ini, Pak. Nilainya plus-plus Anda ini, Pak. Anak muda yang semangat mengambil ilmu, belajar ilmu, ya, pakai serban segala. Ini seperti orang tua. Ini sebaik-baiknya pemuda, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Yang repot yang tua-tua ini, Pak, sudah tua, ya. Nah, tua-tua keladi katanya. Nah, orang tua masih senang, Pak, main football, masih senang dia ketawa-ketawa. Ini padahal malaikat Israilnya dekat, Pak, sangat dekat. Ini masih tenang, masih santai. Maka ini bahaya. Ini seburuk-buruk seorang yang dikatakan tua tapi dia lalai dengan usianya. Naudzubillah. Mudah-mudahan
kita yang muda atau yang tua ini selalu tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di dalam hidup di alam barzah, di kematian. Karena Anda harus yakin, saya yakin Anda semuanya pasti mati. Tetapi kita ini sering hofla, lupa bahwa kita ini juga mati. Mati itu bukan karena yang tua, Pak, bukan karena yang sakit. Tetapi mati itu banyak sebabnya. Yang muda pun bisa mati, yang sehat pun banyak contohnya. Kemarin sore masih ngopi sama kita, tahu-tahu 1 jam kemudian meninggal, banyak. Maka persiapkan diri Anda, hadirin. Ini peringatan, sebetulnya peringatan bagi kita semuanya, ya. Jadi peringatan seperti ini jadikan hikmah, jadikan pelajaran, ya. Padahal saya bilang tadi, orang tua ini kan sudah diingatkan oleh Allah. Apalagi kita yang diingatkan apa? Banyak. Kalau Anda bisa mendengar, Pak, bisa mendengar apa itu tempatnya keranda orang mati itu, Pak. Keranda kurung bantal itu juga mengingatkan kita. Cuman kita tidak bisa mendengar. Kalau mendengar, Anda pasti, Pak, gak keluar rumah, Pak. Baca Quran, zikir terus, Pak. Apa kata keranda tadi? Atau apa tadi? Kurung batang tadi. Undur ilayya bi'aglik. Lihatlah saya, pandanglah saya. Maksudnya keranda tadi ngomong, Pak, dengan akal pikiran. Ana muhayyalin aglik. Saya dibuat ini untuk mengantarkan yang hidup, yang jadi mati masuk ke kuburan. Ana sururil manaya. Saya ini tempat tidurnya orang mati. Kamsaro mislik, kamislik. Berapa banyak seperti kamu sudah saya bawa ke kuburan. Sayang kita nggak dengar, Pak. Kalau dengar, Pak, waduh, tasbihnya, Pak, hancur tasbihnya, Pak. Di masjid terus kita, di majelis zikir terus. Rumah kita kalau perlu disedekahkan semuanya. Sayang kita tidak dengar. Tetapi inilah peringatan malam hari ini. Mudah-mudahan hati kita yang kaku, yang keras dulu, tidak ibadah, jarang ibadah kepada Allah, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan kewajiban, mudah-mudahan melalui peringatan malam hari ini di majelis Khauliyah ini, mudah-mudahan hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan semangat untuk cinta kepada Allah, tambah semangat untuk ibadah kepada Allah, tambah taat kepada Allah, tambah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini tidak sia-sia. Saya katakan tidak sia-sia, meskipun mohon maaf kita nggak dikasih berkat sama Haji Wahyu. Kalau yang meninggal kita husnudzon, Pak, sudah dapat doa. Terus yang hidup, yang hadir ini, Beb, jangan khawatir, meskipun Anda nggak dapat makan, nggak dapat minum, ini sudah ada seruan dari atas langit. Makanya saya heran, saya katakan kita ini nggak bisa dengar, Pak, karena kita ini hati kita tertutup. Kita ini bukan walinya Allah. Kita ini banyak dosa. Kalau wali mungkin dengar. Apa? Ini, Pak, di langit ini, Pak, sekarang ini, Pak, nunggu kita. Nunggu apa? Nunggu bubarnya. Loh, kenapa, Bib? Iya. Nada munadin minas sama. Malaikat di langit teriak, Pak. Kalau kita sudah bubar, ya, angumu mahfirun lakum. Bubarlah kalian semua, sedangkan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Bilat sayyiatikum hasanat, dan keburukan kamu, dosa kamu dihapus menjadi kebaikan. Ini malaikat teriak ketika kita bubar, Pak. Jadi kalau malam hari ini kita nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat berkat, nggak usah marah, Pak. Ada seruan dari malaikat, kabar gembira dari malaikat bahwa dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan kita diganti dengan kebaikan. Jadi gak usah dah, entar lagi sudah bubar aja, gak usah nunggu dikasih berkat. Setelah nanti sudah guru kita ngasih ceramah, ngasih doa, langsung bubar.
Nggak usah kita nunggu berkat atau mengharapkan berkat. Nah, ya, wabil khusus Haji Pendi. Nah, sudah, karena dia tiap hari mengikuti acara seperti ini, saya kira dia seringkali diingatkan malaikat. Cuman sayang beliau nggak dengar. Jadi ya tadi harus berikan berkat, ya nggak apa-apa. Namanya berkat berkah, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan juga dosa-dosa orang tua kita yang telah meninggal, wabil khusus sahibul hal yang tertulis di atas ini. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua ibadahnya, dan ditempatkan di atas derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, digembirakan di alam barzahnya, dan insya Allah semua juga orang tua kita semuanya diangkat derajat oleh orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan tubuh kita untuk tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kemarin rezekinya sempit Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kita melalui majelis zikir pada malam hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan hajat kita, hajat dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil mahfirah, hajat kita di dunia ini mudah-mudahan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat dunia al akhirah, bahagia dunia akhirat, dan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh wa salihah, istri-istri kita jadi istri yang salihah, suami-suami kita menjadi suami yang saleh, dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang sesuai dengan harapan. Yang perempuan dapat yang ganteng, yang laki-laki dapat yang cantik, salihah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang lama nggak kawin-kawin, ya bujang lapuk ini, ya mudah-mudahan disegerakan dapat jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya enggak berubah. Kita doakan guru kita, ya. Udah banyak ngomong kawin lagi, ini berarti setuju semua. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat afiah, sehingga kita selalu mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari mereka semuanya, amin ya robbal. Dan terakhir mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal. Allahumma jal jamana hadzal jamal marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na sakiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.